acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan oleh Bapak Ketua Yayasan, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Rizali Endor. Kepada Bapak dipersilahkan. Apanya mau duduk, Jo? Boleh. Lama kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Yang saya hormati semua yang hadir dari Islamic Center, Ibu Kepala TK dan para guru. Ada ya guru-guru? Ada. Ini anak buahnya oleh Dondo Kambe ini. Ibu Titi, Kepala SD Plus Islamic Center bersama para guru yang hadir juga. Terima kasih. Kepala MA, PKP, Soeharto dengan para guru. Karena semua wajib datang. Mana guru-guru ada ya? Ada ya? Pak Kepala MTS PKP, yang ketua panitia sekaligus juga bersama para guru. Ada kepala madrasah Al-Quran sedang kurang sehat. Pengasuh pesantren bersama pembina. Mungkin sudah ada masjid ini, karena mereka ini orang ahli masjid. Jadi Pak Amran kalau dengar azan mereka sudah harus masjid. Ini kita ini juga sudah di luar disiplin ini. Dulu kita dikejar-kejar dengan rotan. Tapi tidak lama saya juga, karena jam 1 ada musyawarah daerah ke-7 Ulama Indonesia Sulawesi Utara, pemilihan ketua umum dan program. Ini yang dari Yayasan ini, dari pengawas hanya Pak Ramli yang saya lihat, Ramli Makatungkang. Yang lain tidak sempat dihubungi, Pak Alex tidak tahu saya. Pembina juga tidak ada yang hadir. Pembina satupun tidak ada yang hadir. Biasa kemarin Ibu sudah pernah tahu bahwa akan diadakan ini, Ibu Untowiryo. Pak Munawita mungkin untuk karena COVID ini susah juga, Pak Arsyad Daud. Pak Bajubair mungkin masih di Gorontalo ya. Dari itu pengurus ada Pak Saleh, ada Sob Alex, yang lain juga. Padahal saya tahu wakil ketua juga sudah sekitar tahu waktu di Kanwil. Alhamdulillah pada siang hari ini alumni terutama yang hadir jauh-jauh. Tapi Pak ini kan sudah pindah ke sini ya. Siapa? Dari Palu kemarin. Salman Abidin ya. Saya ingat itu Abidin. Pak Sedianto
Satu-satunya wakil Bulung Raya ini, ketemu Bapak nggak ada. Kalau ini sekarang Permata di mana tugas sekarang? Permata di mana? Di Dalmong. Dalmong. Nih, Pak Imam aja hadir. Kasih selamat lagi di YouTube. Wartawan, jurnalistik, nanti kasih berita yang bagus ini. Terutama omongan gerbang ini. Kemarin saya sudah ada usulan, saya setuju dengan ini cuma karena kondisi tidak simetris dengan kantor. Jadi saya usul ke Pak Laksana supaya bikin dua yang berjarak. Nanti diatur bagus, baru di tengah-tengahnya pos. Jadi melewati gardu listrik ini, sebelah kiri, sebelah kanan. Nanti ahlinya kan arsiteknya ada. Dan ini nanti jadi pagar transparan. Dari luar Anda bisa lihat ke dalam, tapi dari dalam bisa lihat keluar. Arsiteknya begitu. Nanti belum gambar apanya namanya? Gambar sudah selesai belum ya? Belum ya. Ini Pak Amran dengan Ibu mohon biar makan siang dulu baru foto ke Bolmong supaya berkah sholat sholat jamaah di sini. Jadi biar malam datang. Iya. Saya tidak banyak menyampaikan hal karena sudah tadi Ketua Panitia, Pak Alex, pengembangan ke depan. Saya hanya berharap dari 43 tahun ke 50 tahun nanti, saya ada tidak ada, yang memang tercapai tujuan itu. Jadi kondisi fisik pesantren ini jadi indah, karena kita akan dihadiahi bantuan dari Kementerian PUPR, perintah Wapres, itu sanitasi itu akan dirubah dengan bentuk modern. Saya bilang kemarin santri bisa lari nanti tidak jadi buang air karena saking bagusnya itu nanti. Itu 2,7 triliun Pak Wapres langsung perintah untuk dana dari Wapres itu ke PUPR untuk memberikan bantuan kepada 21.000 pesantren yang membutuhkan sanitasi yang bagus. Kita ada dua yang diusulkan melewati anggota Dewan RI lewat jalur Komisi 5 itu asrama Rusunawa 3 lantai yang anggarannya sekitar 5M ya kemarin dibuat. Kalau itu tidak terhalang dengan COVID, insya Allah jadi ya. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Ada yang bertanya, kok bisa bangun-bangun yang ada? Padahal tidak ada duit. Jadi ceritanya sejak kita kena banjir bandang Januari 14 itu, kita tenggelam, maka sekarang berapa tahun kita tenggelam juga. Nasib kita lumpur hampir setengah meter. Kemudian bantuan dari truk dam truknya Pak Ketua LKLP mengangkut lumpur-lumpur itu dengan kerja bakti lah semua. Perpustakaan habis itu setengah miliar karena baru berdapat bantuan ke 2013 itu bantuan perpustakaan nasional sekian ratus judul satu untuk penuh, akhirnya jadi tumpukan sampah
dengan lumpur. Saya menggambarkan gambaran ini untuk kita, ini saksi apa namanya ini, saksi ini pohon mangga besar ini. Dia lebih tua dari kita umurnya. Mungkin sedikit lebih tua saya. Karena waktu pesantren dibangun ini sudah ada pohon ini. 2 pohon. Ini satu dulu pernah tumbang dahannya waktu Menteri Agama Agil Munawar datang. Untung tidak kena anak-anak drum band. Assalam dulu. Selamat. Dipotong karena mengganggu bangunan. Nah ini diabadikan ini. Itu ada jin satu di sana tunggu. Mungkin ada yang pernah lihat, saya tidak tahu. Tapi yang paling tahu almarhum Om Khalid yang tahu. Dia melihat jin ada di satu di sini, satu di muka tamu saya. Itu di pohon rambutan. Kalau sebelumnya, sebelum ada jin itu, apa namanya itu, kuntilanak dulu. Yang sering melihat Supardi di buah pohon kopi itu di depan itu, depan Alia itu. Ini kalau cerita, kalau santri dengar takut enggak mau jadi sekolah. Tapi ada yang berani naik pohon mangga malam-malam, tengah malam. Mangga ini mangga tidak bagus, mangga asam, tapi mereka yang namanya gulojo nggak ada makanan, jadi mereka makan dengan garam. Kalau yang sekarang memang mangga manis ini yang ada ini di belakang, matua ada segala macam. Jadi saya hanya santai saja ingin memberikan satu, kenapa saya mengatakan begitu, supaya jiwa kita itu tidak tertekan. Saya kenapa habis saya marah segala macam itu, saya tenang kembali. Habis mungkin razia kamar. Tidak ada sekarang tuh pengasuh yang dari lantai 1, 2, 3 itu bolak balik saya. Sebab saya tidak percaya. Lantai 1 dulu saya kontrol, bangun semua. Saya naik lantai 2, kontrol lagi, bangun semua. Dengan cara apapun. Lantai 3 bangun semua. Tapi saya balik ke lantai 1, kontrol lagi. Ada itu yang tidak bangun. Balik tidur. Itu yang dapat. Kalau pertama saya tidak hanya bangun tiap pintu. Itu berulang-ulang, bukan sekali-sekali, bertahun-tahun, puluhan tahun. Sampai suara saya ini sekarang sudah tidak lagi seperti dulu. Artinya saya komitmen bahwa saya ingin amran. Tahu itu, bersembunyi di bawah kue dapat tuh, kaki kepanjangan. Ya tak, kakinya tak keluar dari kue, langsung. Padahal gelap itu, gelap. Cuma ada gerak, sudah. Saya punya naluri dapat. Ada yang masuk ke apa? Ibu-ibu TK, ibu-ibu SD. Ada yang masuk ke lemari pakaian. Kalau saya tunjuk mati. Cuma saya sayang, saya buka bilang keluar jangan. Daripada nggak mati di dalam lemari, lebih nggak dapat rotan jo. Baru itu. Zaman awal ini daerah hutan tadi dikatakan oleh saya, kuntilanak berkeliaran. Ini pintu kubur pertama, Bu, bukan PKP. Itu gelarnya pintu kubur pertama karena pintu di belakang ada, belum ada asrama, ada di belakang itu pintu untuk masuk dokbar untuk mengambil. Di sana kan masih peke jalan, di situ di jalan itu masih jalan roda. Ustaz Saleh itu yang lama di sini 30-an tahun. Sampai hafal ke tetangga yang di sana itu, yang nona-nona, yang ya, hidup itu 43 tahun pesantren. Saya hanya berganti tugas saja dari pengasuh ke yayasan. Karena aturannya tidak boleh lagi berdobol. Dulu saya 3 pimpinan.
ya pengasuh kepala madrasah ya alhamdulillah aliyah dia untuk jadi kepala aliyah lagi saya 3 kali tanda tangan. Bayangkan sekarang sudah tinggal datang aja duduk manis karena semua diatur oleh wakil ketua, sekretaris, wakil bendahara dan sebagainya. Itu yang saya inginkan ke depannya. Artinya mungkin modelnya beda. Sekarang mungkin kalau pakai cambuk mungkin sudah tidak ada lagi santri, sudah lari semua orang kan. Jadi kepala asrama sekarang, kepala asrama ini sebenarnya ada saja, cuma kepala asrama bermasalah, ya keluar sendiri malah. Lalu vakum. Begitu juga tata usaha, kita tidak pakai sekretaris lagi sebenarnya Pak Alex. Tata usaha pesantren saja. Dulu ada juga. Cuma karena sudah keluar, karena tidak aktif dalam tata usahanya Alex juga. Sekretaris. Pak siapa? Dulu anaknya Suwarto. Taufik. Lalu yang terakhir kepala asrama kan Mugiono. Ada, tidak putus sebenarnya. Sekarang ini karena trauma dalam setahun ini. Saya ketua yayasan aja traumanya bukan apa? Masa pengurus yayasan pertengkaran atau istilah artinya ada tidak baku cocok begitu. Kan tidak boleh. Kita harus menyelesaikan, alhamdulillah Ustaz Alex sebagai sekretaris saya tugasi dengan ketua IKP menyelesaikan itu clear ya. Apa ada tuntutan lagi tidak tahu saya. Sampai dipnakir segala macam itu. Kan malu kita urusan dalam. Di sini kan sifatnya pengabdian, bukan kontrak kerja, bukan apa. Pengabdiannya ya yang orang mengabdi tetap kita berikan jasa, kan begitu. Dari dulu Saleh, pengabdiannya 3 bulan sini ada gaji. Saya pengasuh begitu juga. Sampai almarhum Pak Bahar tanya, Pak Kiai, berapa gaji di pesantren? Saya bilang, Pak, bukan gaji, hanya jasa pengasuh saja, artinya ya pengabdian. Berapa? 75.000 Pak. Ya kaget. Masa pengasuh 75.000? Itu yang pertama kali. Itu yang mulainya belum baru itu. Sebelumnya belum ada honor apa-apa kan. Guru tidak ada honor. Hanya 100 perak apa? Menyeberang itu. Wala transportasi. Ini gambarannya, artinya masa-masa itu punya situasi yang berbeda. Tetapi kita pandai-pandai. Arif lah. Oleh itu doa kita kan dapat Allahumma fahlana futuhul arifin. Orang yang arif itu itulah yang terbaik dalam kehidupan memimpin. Ada orang berilmu banyak tapi tidak arif. Tidak bisa. Jadi dia bisa memandang sesuatu itu dengan hikmahnya. Oh ini harus begini, harus begini. Alhamdulillah. Dan keteladanan kita sebagai yang memimpin. Suruh sholat ya kita sholat. Artinya ini secara singkat saja dalam gambaran tadi mungkin nanti apa ini mungkin officialnya akan berlanjut memberikan apa gambaran secara dari awal nanti diambil dari para angkatan pertama. Ini sudah 2 yang meninggal angkatan pertama kan. Ustaz Sutrisno dengan Ustaz Harun. Saya dengar kemarin katanya Ustaz itu yang terakhir siapa? Tony Haju. Saya kira belum, masih di Makassar dia dulu itu. Tony Haju masih ada ya. Dulu pernah ada tapi dia dulu pernah di capture dengan saya permohonan amnesti istilahnya. Tony Haju itu yang terluar biasa itu.
nakalnya Abdurrahman Kiai Demak belum sebanding dengan Tony Haju angkatan pertama itu. Tetapi saya tidak pernah dia minta maaf, panjang suratnya berapa lembar, dulu pakai surat kan. Karena saya punya niat, kalau kamu datang ke sini dengan hati yang benar, kamu akan jadi. Kalau tidak, kamu juga tidak akan jadi. Itu saja, dua saja pilihan. Apapun, jadi patuhilah segala bimbingan. Saya bilang, semua ada santri itu tahu itu dari tahun pertama. Nah, ini beberapa hal yang mungkin saya sampaikan. Yang terakhir tentunya, karena kita harus bangkit. Kalau Islamic Center kan kita bermasalah dalam situasi tetangga Masjid Raya. Sebenarnya kita sudah ingin mengklirkan itu secara baik, tetapi kita tetap support juga, dan harus ada officialnya di sana juga, official yang mendampingi para kegiatan PKSD di sana, keamanannya, pendidikannya, kesejahteraan dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang bagian luar kanopi untuk permainan anak selesai, TK, kemudian juga di belakang 2 lantai dengan SD, sementara diselesaikan oleh pavilion yang SD-nya, TK-nya sudah selesai. Nah, jadi perlahan kita begitu melangkahnya. Tidak ada bantuan secara formal dalam macam. Dan itu juga kita ini di Kesjani sejak 2016 setelah banjir bandang, kita bangun mulai kantor dan seterusnya. Itu sampai terakhir ini yang lantai 2 kelas ini, Alia ini, kita akan atur nanti posisinya kembali. Ada madrasah Al-Quran dan Alia. Itu sampai ke belakang tuh 1,5 hampir 1,6 miliar ditambah sekitar 400 juta ini yang lantai 2, jadi 2M kita dapat uang yang saya tidak tahu datang begitu saja. Setelah dikumpul tuh jadi 2M dari kanwil sekitar 400 juta ya, rehab atap, bantuan banjir bandang, rehab rehab madrasah 2, kemudian itu yang kita tahu, yang bantuan baru terakhir 110 juta lantai 1 madrasah aliyah. Jadi itu saja tapi kita bermohon kepada Allah, sandarin kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Nanti Allah yang menentukan. Amran kasih 5 juta tadi kan, dari Allah tahu Amran teh. Jadi bukan dari Pak Ketua EKLP, hanya EKLP diperintah Allah, nana bicara ini, nana yang cocok. Nah sekarang kalau kumpul berapa 10 juta ada yang tadi, insya Allah besok semua kerja ya, bulan Senin. Nah itu, jadi jalan terus dia, jalan terus. Yang dijual saya, foto saya dijual. Nggak apa-apa, untuk kebaikan, nggak masalah. Sama dengan Ibu Sofi selalu tanda tangan yayasan, Bismillahirrahmanirrahim, dapat 10 juta, dapat 5 juta. Ibu Titi juga begitu. Kalau menyuruh untuk kebaikan silakan, tapi kalau menyuruh untuk beli mobil sendiri, jangan itu. Ini beberapa hal yang mungkin sekedar saja, pengalaman kehidupan. Jadi kemarin waktu syukuran doa itu, saya bilang semua untuk kepentingan pengembangan pesantren dan Islamic Center yayasan. Ada dana dapat. Jadi kedua pihak berusaha masing-masing, karena sudah otomisasi yang saya kasih, tinggal nanti Pak Alik yang mengatur pengembangannya sesuai dengan tugas. Dan di sini ada juga Pak Ramli yang sekarang menangani. Kemarin ambil perintah, tak bilang dengan saya perintah kepada Ramli, Pak Kiai,
harus jaga itu pesantren PKP. Itu perintah Pak Kandil ke kamu. Jadi saya habis sholat zuhur dan ke Abdurrahman, terus saya mau keluar, ajudan panggil adiknya siapa? Rikson Tiadi siapa? Rikson Tiadi ya? Dia kan yang di ajudan ya? Yang tadi kan dia? Itu kan Rikson Tiadi? Potongan Rikson. Cepat-cepat jelasin, Pak Kandil ada tunggu Pak. Oh dapat amplop saya ini, saya bilang ini. Betul. Pakainya sekedar orangnya dapat terapat, saya dapat pulang bawa. Itu rezeki yang saya dihindar-hindar. Jadi Pak Kandil juga dari Allah. Kasih itu ke Rizal itu. Dia pesan dari kita berdoa terus, bantu. Tapi ada yang pribadi, ada yang memang untuk kita ini semua. Inilah yang saya minta. Jadi kalau kita mencari uang 2 miliar kesana kemari pakai kupon segala macam, yang mau dapat. Tapi kalau kita minta dengan Allah, dapat. Pasti itu. Jadi semua bangunan ini kecuali lagi yang terakhir ini, monumen terakhir. Kita belum berdoa untuk itu. Nanti alumni yang berdoa. Jadi alumni sekarang punya jatah, jangan kok saya selalu. Itu tidak pernah lupa. Disandarlah diri kita pada Allah. Saya berdoa saya tiap malam itu, pertama untuk keluarga besar, keluarga dulu, karena itu kan wajib itu untuk keluarga besar kita. Yang kedua untuk keluarga Yayasan Karya Islamiyah. Yang ketiga untuk keluarga besar pesantren. Yang keempat untuk keluarga besar Yayasan Islamiyah. Insya Allah ijabah, minta perlindungannya, keselamatan, kesejahteraan semua. Ini kembali kepada ketauhidan kita yang kokoh, insya Allah. Saya sudah ajar di akhir tadi, tausiah saya itu doa-doa untuk kita bisa. Ini tidak habis di sini. Mungkin yang duluan, umpama. Tapi saya duluan, Pak Harun malah hafal duluan dari saya. Kita akan menikmati. Saya titipkan, kalau ini sudah selamat kita. Ada ketentuan di sana selama pesantren memakai kapanpun itu hak pakai pesantren sah. Tidak boleh dicukur, tidak boleh dijadikan macam-macam. Jadi artinya teruskan, sambung terus, alumni nyambung gitu. Saya sudah tidak berdaya lagi, hanya tinggal memberikan arahan. Yang berdaya itu justru alumni. Nah sekarang Letnan Kolonel insya Allah berkah, dia jadi nanti ini ketua IKALPI Ibu Erni, insya Allah bisa aja tambah satu nanti dia punya melatihnya, iya kan? Itu keikhlasan tetap itu. Yang lain-lain Pak Saleh sudah pensiun, tambah rumah satu. Nah itu kan orang udah ada rumah Pak, ini malah tambah rumah. Nah bayangkan Pak Amran, apalagi 20 juta lebih kan? Masya Allah, ibu mana ibu? Syukur ibu ini orang Pekalongan ibu. Ini sangat ngomong Manado tuh. Ini sama dengan Trisno, orang Purwokerto istrinya kan. Jadi Mbak, inilah mudah-mudahan saya mendoakan kepada semua yang hadir, para guru-guru. Jadi maklumi kalau menggaji guru di TK tidak sebagaimana gaji guru negeri. Syukuri, insya Allah ditambah oleh Allah. SD juga begitu. Ibu punya usaha banyak duit, sumbang saja. Amal aja ya, insya Allah. Ya, jadi teman-teman alumni yang dari jauh, mudah-mudahan Allah terus memberikan kekuatan terus untuk berjuang bagi kehidupan kita semua. Habis ya, selesai.
Dan saya menitipkan kepada alumni untuk terutama ini akhir tahun selesai ya. Tulen akhir tahun selesai nggak tergantung ya, tergantung fulus ya. Jadi pagar gagah tadi, ikon pesantren sudah banyak mengusul ke saya supaya dirubah. Ini kata seperti penjara saja. Dibilang nggak apa-apa, biarlah. Nah sekarang sudah ada niat yang 8 tahun lalu, mudah-mudahan hari ini sampai seterusnya berjalan. Dulu ada saldo, nggak tahu saldo apa, masuk sumbangan itu 2 juta lebih sekian, Abdillah bendahara untuk gerbang kasih ke saya untuk membangun ini kantor ini. Dia datang ke saya, Pak Yai, apa nih ada 2 juta lebih atau dana pintu gerbang yang tidak pernah jadi-jadi. Jadi sudah ini masuk di sini, ini sudah jariahnya. Nah, sekarang sudah 5, 10, 1,5, 1 itu satu tadi ada yang termasuk Gwens nih, ini wartawan juga ini. Insya Allah mungkin ada 20 juta tadi ya, kira-kira Pak Alek ya. Insya Allah. Mohon maaf saya tidak lagi konsentrasi dalam segala, karena saya sudah setahun ini istirahat memikirkan pesantren ini. Jadi hanya lewat pengasuh saja saya panggil pengasuh, kamu panggil Pulen meneruskan itu bangunan yang terbengkalai, belum selesai, ada uangnya kerjakan. Juga di Islamik ada uang lebih dari pesantren, kurang bantu. Tidak begitu, tidak ada lagi pikiran lain saya. Jadi saya hanya berpikir, ini oleh itu saya trauma sampai sekarang. Peristiwa itu kejadian yang memalukan bagi alma mater sebenarnya. Tapi itulah itu cobaan juga kan. Cobaan juga bagi kita. Ternyata tidak semua alumni yang peduli dengan kebaikan, tetapi justru bikin kejahatan-kejahatan untuk memalukan pesantren. Tidak apa, ini kan cobaan. Jadi kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi sekarang sudah selesai. Tapi saya trauma karena saya malu. Kok sekian 42 tahun pesantren berjalan, ada peristiwa yang memalukan bagi kalangan di dalam, bukan sama-sama alumni yang tahu ya. Dan yang saya sayangkan juga dari yayasan, oknum yayasan bercampur untuk itu, membela satu kelompok. Nah ini kan tidak bagus. Itulah trauma saya sampai sekarang. Cuma saya tahan karena saya sakit loh. Ya saya lah. Ibu bilang sudah, ibu bilang saya. Karena ini tidak boleh terjadi begitu. Insya Allah ini bisa selesai. Sudah selesai, maksudnya tidak lagi terjadi. Jadi oleh itu nanti segala macam alumni yang memberikan dukungan positif untuk pengembangan pesantren, karena saya yakin 50 tahun ke depan pesantren ini akan berubah jauh dalam sistem. Mungkin sisi sejahtera insya Allah, karena kita akan istilahnya itu menuai penghasilan kalau itu betul-betul berjalan teknologinya sedikit-sedikit kan. Jadi artinya insya Allah begitu juga, tidak mengharapkan 100% dari orang tua santri dan sebagainya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 1:15 menit. Doa saja lagi, doa saja, dan habis itu